salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berapa banyak kita selalu sebenarnya mendambakan kalau bisa pergi luar negeri. Luar negerinya juga macam-macam negara, tergantung kepentingan, tergantung juga keinginan, tergantung dari apa yang mungkin teman-teman kita katakan kepada kita. Salah satu tempat yang mungkin begitu terkenalnya di dunia namanya Paris. Siapa sih yang tidak ingin bisa pergi Paris? Saya yakin semua kita karena lihat di poster, lihat di gambar, lihat di mungkin Facebook, kita lihat mungkin juga di film-film. Wah, yang namanya Paris itu romantis banget. Apalagi kata orang makannya bagus, kotanya bersih, segala sesuatu gemerlap semuanya. Kalau kita melihat foto teman-teman kita mengenai Paris, Bapak Ibu, wah itu mantap semua. Fotonya bagus-bagus semuanya. Nah Bapak Ibu, ada satu penyelidikan dokter namanya Dokter Hiroaki Ota. Yang selama 12 tahun menyelidiki mengenai kaum wanita yang ingin pergi ke Paris. Dan dia mendapati sesuatu yang dia sebut sebagai The Paris Effect. Orang Paris, orang sana tidak baca Paris. Bacanya cuma Pari. Ya. The Paris Effect katanya begitu. Nah Paris Effect itu apa? Paris Effect itu adalah orang yang sebelum berangkat udah membayang-bayangkan Paris itu yang begitu gemerlap, bagus, romantis, orang-orangnya baik-baik semuanya, bersih di mana-mana. Begitu mereka mendaratkan kaki ada di Paris, mereka kemudian lihat sesuatu yang berbeda dengan yang mereka pikirkan, dengan yang mereka lihat di film, dengan yang mereka lihat itu di postcard-postcard. Ternyata di Paris juga ada sampah berserakan. Ternyata di Paris juga ada daerah yang termasuk kumuh. Ternyata di Paris orangnya kadang-kadang cenderung egois, sombong-sombong. Ternyata waktu di Paris semuanya tidak gemerlap begitu saja. Tapi Paris adalah seperti kota-kota yang lain. Ya begitu-begitu aja. Kadang-kadang kita itu kalau sudah pergi luar negeri sebelum berangkat menggebu-gebu antusias dalam hati. Wow, kita mau ke sana, wow, kita mau ke sana. Begitu sampai di sana, ya cuma begini. Seringkali itu bisa terjadi. Nah, ini yang terjadi yang disebut dengan the Paris Effect adalah seperti itu. Banyak kaum wanita pergi ke Paris dan kecewa karena di Paris ya ternyata tidak seperti yang difilmkan, tidak seperti yang dibayangkan. Restoran kecil sempit juga ada, restoran besar juga ada. Ketika kita pergi ke sana, kadang-kadang kita bisa kecewa. Apalagi dengan pelayanan-pelayanan bisa terjadi. Bapak Ibu, saya bawa rombongan itu masuk ke salah satu toko sangat branded sekali. Nggak ada yang dianggap Bapak Ibu. Ya, kita dilihat dari atas sampai bawah cuma begini aja. Kayaknya begini. Seolah-olah kok kayaknya merendahkan kita-kita yang berkepala hitam, berambut hitam. Saya bawa rombongan yang beli dan borong itu luar biasa. Satu orang bisa beli tas 3, 4. Satu orang Bapak Ibu. Tapi kami itu mendapat pelayanan yang cukup dingin saja. Tapi saya lihat ada orang yang datang naik mobil yang sangat bagus, turun saudara. Mas, di depan pintu pun sudah dijemput oleh manajer yang ada di lantai 2. Kemudian masuk ke dalam beli-beli saudara, yang dibeli cuma dompet saudara. Kalah dengan rombongan saya yang beli tas itu sampai tidak tahu berapa puluh satu rombongan itu saudara. Beli dompet satu, diantarnya sampai ke mobil, dibukain pintunya. Mantuk-mantuk luar biasa. Dompet. Dan hanya dompet. Rombongan yang saya bawa itu borong habis-habisan. Satu orang 3, 4.
yang dibeli Bapak Ibu. Tapi pelayanan bagi kami rasanya kok dingin-dingin saja. Inilah Paris Bapak Ibu. Inilah Paris. Efek ini. Kadang-kadang kita berusaha sebenarnya dalam hidup ini mencari bahagia di luar. Kita berusaha mencari bahagia itu di luar diri kita. Kita mencari bahagia lewat uang. Kita cari bahagia lewat barang-barang yang mungkin kita bilang branded. Kita mencari bahagia dengan mungkin jalan berkeliling ke negeri-negeri yang mungkin orang lain jarang pergi. Kita berusaha mencari bahagia itu dari segala sesuatu yang sifatnya di luar manusia. Tapi saya ingin kita memahami, kita bisa kecewa. Karena bahagia yang sesungguhnya itu ada di dalam hati kita. Bahagia yang sesungguhnya itu harusnya di dalam kita. Bukan sesuatu yang ada di luar Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama satu kebenaran firman yang saya kasih judul The Secret of True Happiness. Bicara mengenai rahasia bahagia yang sejati. Karena kadang-kadang kita lebih banyak pikir yang terlalu jauh kalau kita bicara bahagia. Wah gimana ya rasanya tidur di kamar yang harganya 100 juta. Saya nggak kepingin Bapak Ibu. Dan saya tidak mungkin bisa tidur di kamar harga 100 juta. Kenapa? Tidak bisa tidur, melek terus saudara. Bingung besoknya bayarnya gimana. Kan begitu. Jadi kita harus belajar di dalam hidup ini sebenarnya. Jangan mengandalkan bahagia kita itu di luar. Bahagia itu yang sesungguhnya harus dari dalam kita. Harus lahir dan ada di dalam kita. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini kita sudah kenal Zakeus. Si pendek yang naik pohon ara untuk lihat Yesus. Di sekolah minggu kita sudah pernah dengar. Di gereja kita dengar. Saya pun khotbah mengenai Zakeus juga sudah pernah. Tetapi kali ini ketika saya renungkan mengenai Zakeus, Allah bicara sesuatu yang sangat berbeda. Yang ada hubungannya dengan yang namanya bahagia. Bahwa kebahagiaan saudara dan saya itu harus lahir dari dalam. Bahagia kita bisa kita alami, rasakan kalau yang pertama ada di dalam diri kita. Yaitu apa? Peace with God.
Yaitu kalau kita punya damai dengan Allah. Kalau manusia itu hidup berdamai dengan Allah, dia ada bahagia. Kalau manusia tidak hidup berdamai dengan Allah, walaupun dia bisa menikmati segala macam kekayaan yang ada di dalam dunia ini, segala materi yang dia bisa dapatkan, segala benda dan produk apa saja yang dia bisa kumpulkan bagi dirinya, dia tidak akan bisa mengalami bahagia sejati. Kalau kita melihat di dalam diri daripada Sakeus sebagai orang kaya, kepala pemungut cukai yang memang kerjaannya itu tukang memajaki orang dan tukang peras orang, tukang nakut-nakuti orang, manipulasi orang. Kali ini dia ingin lihat Yesus sehingga dia harus naik ke pohon ara untuk lihat Yesus yang akan berjalan ke arah di mana dia ada. Niatnya hanya lihat. Tapi kemudian Yesus panggil dia dan turun. Lalu Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Lalu kemudian dia itu dengan hati gembira dalam pertemuan dengan Yesus. Lalu dia itu bawa Yesus ke rumahnya, bikin pesta besar buat Yesus. Dan saya yakin Yesus datang ke sana bukan sekedar hanya makan dan minum, tetapi Yesus membawa keselamatan jiwa bagi dia. Ketika ada damai antara dia dan Allah, maka ada bukan hanya sukacita, bahagia yang limpah ada di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita lihat-lihat mengenai Sakeus, salah satu yang ada di dalam dia adalah pencari kebenaran. Dia ingin tahu siapa si Yesus yang katanya suka berkhotbah, menyembuhkan orang, selalu berbuat baik, bisa bikin mujizat. Dia pencari kebenaran di tengah-tengah rintangan di mana badannya tidak tinggi-tinggi amat. Sampai untuk lihat Yesus saja dia harus naik pohon. Itu berarti orang ini sangat niat dalam hidup untuk berjumpa Yesus, untuk ketemu dengan Yesus. Dialah pencari kebenaran. Bapak Ibu, memang Allah menciptakan manusia itu untuk mempunyai relationship dengan dia. Manusia tidak pernah diciptakan untuk kemudian ada lalu dibiarin. Manusia itu diciptakan supaya manusia itu punya hubungan terus dengan Tuhan. Apakah saudara menjaga hubungan saudara dengan Allah setiap hari? Allah itu menciptakan manusia untuk bisa hidup bergantung kepada Dia. Itu sebabnya saudara lihat, sebelum manusia diciptakan, Allah ciptakan semua yang lain. Supaya manusia itu memakai fasilitas yang Allah berikan kepadanya. Di mana manusia hidup bergantung kepada Allah. Manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa sih maksudnya gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah artinya manusia itu didesain sedemikian rupa supaya manusia itu memiliki ciri-ciri karakter daripada Allah di dalam hidupnya. Kalau bicara rupa dan gambar Allah itu bukan hidung kita sama dengan hidung Allah. Mata kita sama dengan mata Allah. Tinggi kita sama dengan tingginya Allah. Bukan. Bukan secara fisik. Allah itu roh adanya. Tapi manusia itu diciptakan sedemikian rupa supaya manusia itu punya yang namanya karakter Allah. Bahkan Allah memberikan rohnya kepada manusia. Coba saudara pelajari baik-baik. Di dalam Alkitab, ketika Allah menciptakan binatang, apakah binatang di udara, di darat, di laut, tidak ada satupun binatang yang Allah hembusi rohnya. Hanya manusia. Saudara bilang kalau tidak dihembusi nafas hidup, gak hidup. Buktinya binatang-binatang gak pernah dihembusi, juga hidup. Tapi manusia itu spesial, yaitu diberi roh Allah dalam hidupnya. Supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Itu yang akan memberi kepada manusia kebahagiaan. Itu sebabnya saudara lihat juga di dalam Kisah Rasul Fatsal yang ke-17.
ayatnya yang ke-28 berbicara begini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Jadi di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Itu artinya manusia itu tidak bisa lepas dari Allah. Manusia itu diharapkan hidup menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang akan memberi manusia itu kebahagiaan. Baru-baru ini saya lihat di Facebook Bapak Ibu, satu video mengenai India. Dan di video itu yang dikisahkan bukan manusianya, tapi saya melihat seekor monyet. Monyet yang kemudian menolong seekor monyet yang lain. Karena rupanya ada monyet ya naik-naik tiang sampai di atas, pegang yang namanya kabel listrik, kesetrum, jatuh, blak. Nah pada waktu dia jatuh seperti itulah, mati, monyet temannya ini datang, dibangun-bangunin, gak bisa, mati. Buah digoncang, goncang, tetap aja. Kayaknya mati, begitu goyang, ditekan-tekan dadanya, heran, nggak tahu belajar pertolongan pertama di mana itu ya. Nah kalau digoyang-goyang, wah sampai nggak bisa. Saya sambil lihat video ini sambil mikir, apa sih maksud video ini? Udah mau saya pindah ganti cari video yang lain, tapi saya pikir pasti ada sesuatu maksud. Kenapa orang taruh video seperti ini? Jadi saya coba lihat, cuma 3 menit, oke saya mau lihat hanya 3 menit. Itu digoyang-goyang, itu monyet yang kesetrum listrik itu saudara. Gak bangun Bapak Ibu. Wah ini monyet yang nolong, ini entah bapaknya, entah omnya, entah engkongnya. Pokoknya itu nolong gak selesai-selesai saudara. Yang terakhir gak bisa lagi saudara. Monyet ini dimasukkan di got Bapak Ibu. Dan waktu dimasukkan di got, monyet itu kemudian hidup dan bisa bangun. Tarik keluar dia. Itu tadi sudah digoncang-goncang luar biasa di dalam got. Kemudian dia keluar duduk dan video itu selesai. Saya ambil hikmahnya. Saya bilang, monyet aja bisa nolong monyet ya. Kadang-kadang manusia itu susah nolong manusia ya. Hidup. Tapi di dalam kita bicara mengenai bahagia, satu hal yang kita mesti pahami bahwa di dalam hidup ini Allah mau supaya relationship kita dengan Dia jangan pernah mati. Tetap hidup. Sebentar lagi kita Desember, sebentar lagi kita masuk Natal. Satu karunia Allah yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang harus kita tanya pada diri sendiri, sudahkah saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan sampai pada hari ini? Sudahkah saya hidup dan belajar bergantung kepada Dia, Allah yang sangat baik dan mengasihi kita itu? Kita harus paham hal itu. Berikut kita lihat bahwa Sakeus adalah petobat sejati. Dia petobat sejati. Dari mana kita bisa lihat? Bukan hanya kerinduannya yang luar biasa mau ketemu Yesus. Tapi di dalam hidupnya betul-betul luar biasa. Dia mau berubah. Dia mau bertobat sungguh-sungguh. Sampai-sampai dia itu tanpa Yesus bilang apa-apa. Dia bisa bilang begitu. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan 100%, 4 kali lipat. Jadi kalau dia itu nipu orang, peras orang 1 juta, dia akan kembalikan 4 juta. Ini untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh bertobat. Dan sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran. Orang yang seperti ini, hidup dan menjaga pertobatan, itu orang bahagia. Amin. Ada orang tobat 10 tahun lalu. Ada orang yang tobat 20 tahun lalu. Ada orang yang bertobat mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi tobatnya hanya 5 tahun lalu.
Hari ini bagaimana? Masih tobat tidak? Atau kadang-kadang kumat? Tobat, kumat. Tobat, kumat. Kita bisa bangga, oh saya sudah jadi Kristen kenal Yesus 20 tahun yang lalu. Pertanyaan berikutnya adalah, masih hidup dalam pertobatan tidak sampai hari ini? Kalau belum, kalau tidak, lalu apa gunanya pertobatan waktu itu? Yang Tuhan mau dan cari di akhir zaman adalah orang-orang yang menjaga pertobatannya sungguh-sungguh. Sudah bertobat, jauhkan diri dari dosa-dosa masa lalu itu. Jangan bilang toh Tuhan ampuni. Allah kita kan baik, gak mungkin gak diampuni. Allah kita bukan Allah yang jahat, gak mungkin Tuhan tidak maafkan saya dan mengampuni saya. Jangan kita mencobai Tuhan dan kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Kita harus jaga hidup pertobatan kita sampai hari ini. Jangan gara-gara kita sudah punya hidup kekristenan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun lalu kita kemudian mau hidup seenaknya. Tetap hidup menjaga pertobatan yang mana kita sudah pernah lakukan. Kalau kita melihat juga kepada Sakeus, dia adalah saksi kebenaran. Bertobat sih bertobat. Apa setelah bertobat? Maukah kita hidup jadi saksi? Ini yang sebenarnya Tuhan cari dalam hidup saudara dan saya. Hebatnya Sakeus, dia bukan hanya tobat, dia jadi saksi. Pak, baca di mana sih? Kok saya nggak lihat itu Sakeus jadi saksi? Oh, tetap aja ada di ayat 1 sampai 10. Yang mana Pak? Yang itu. Yang mana? Itu. Yang mana sih? Ketika dia terima Yesus dalam kehidupannya, dia tidak terima Yesus secara diam-diam. Dia tidak terima Yesus dan disembunyikan perjumpaannya dengan Yesus. Tapi dia buat itu justru menjadi sesuatu yang official, resmi. Makanya dibuatkan pesta bagi Yesus. Untuk dia itu bisa dengan itu saja dia bicara kepada semua yang lain. Mulai hari ini aku berubah, aku bertobat dan aku menyaksikan semua ini kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Dia ini bukan orang yang datang kepada Yesus malam-malam. Lalu kemudian ikut Yesus lalu bilang, Yesus jangan rame-rame dan bilang kalau saya sekarang sudah Kristen. Jangan. Nanti bahaya buat bisnis. Nanti bahaya kalau mertua tahu. Nanti bahaya kalau keluarga besar tahu. Oh, Sakeus adalah saksi kebenaran. Dia jumpa Yesus. Dia buat semua orang tahu bahwa dia sudah berubah, sudah bertobat, sudah terima Yesus dan kebenaran. Dan apa yang dilakukan itu menjadi sebuah kesaksian dan menjadi sebuah simpati yang luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, peace with God. Hidup damai dengan Allah itu yang akan buat manusia itu menjadi bahagia. Ketika kita jaga hidup kita, hubungan kita dan menemukan Allah di dalam hidup, bahagia kita. Walaupun kita tidak punya banyak, tidak pakai banyak, tidak bisa lakukan banyak dalam hidup, percaya saya, kita pasti tetap bahagia. Amin Bapak Ibu. Itu. Saya baca kisah mengenai seorang suster. Suster umurnya 85 tahun. Kalau saya bilang suster, Bu, bukan babysitter. Suster Katolik yang saya bicarakan di sini. Entah kenapa dia naik lift, liftnya itu tiba-tiba macet dan tidak bisa dibuka. Yang aneh buat saya, orang ini kejebak lift.
3 malam 4 hari. Sendirian. Umur 85. Saya sampai hitung-hitung ini masuknya lift hari apa ya kira-kira. Kalau di luar negeri itu weekend itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin masuknya Kamis sore atau Kamis malam atau gimana, entah gimana. Dia bawa handphone tapi dalam lift signalnya putus. Lalu apa yang dia punya di dalam lift? Nggak punya apa-apa. Kecuali kebetulan bawa masuk itu air satu dirijen besar itu. Hanya itu. Jadi 4 hari 3 malam cuman minum. Cuman minum. Lalu ketika dikeluarkan setelah 4 hari baru ketahuan lalu dikeluarkan. Kemudian diinterview oleh CNN dan ditanya, kok bisa kamu itu 4 hari di dalam? Kok santai aja, tenang, diem. Kok rasanya punya damai sejahtera begitu? Dia bilang, saya anggap ini sebuah retreat katanya. Saya retreat dengan Tuhan di dalam sudah. Di tengah kegelapan gak tahu bisa apa. Hanya punya air 1 dirijen untuk minum. Itu. Dan orang bilang hebat ya kok bisa. Itulah manusia. Kalau dia itu punya hubungan dengan Allah, punya damai sejahtera dengan Allah, dalam titik 0 sekalipun, dia tetap bisa bahagia. Bandingkan dengan mereka yang punya banyak di dalam dunia ini. Tapi tetap menjadi seorang pelarian yang mencari bahagia dan tidak menemukan. Bapak Ibu, mari belajar dari Sakeus. Hidup di akhir zaman ini, peace with God. Ada damai dengan Allah. Membawa kembali hubungan kita dekat dengan Tuhan, itu bagian yang sangat penting. Kalau ada dosa, selesaikan. Bebaskan. Kalau ada masa lalu yang sangat mengikat, memenjarakan, lepaskan, bebaskan diri saudara. Supaya engkau punya damai dengan Allah. Karena itulah yang akan mendatangkan bahagia. Jangan cari di mana-mana bahagia. Itu harus muncul dari hidup saudara. Karena engkau damai dengan Allah. Nah yang kedua adalah peace with self. Damai dengan diri sendiri. Ada banyak orang tidak bisa bahagia karena terjadi berbagai macam campur aduk perasaan dalam pikiran, dalam hati. Sehingga dia tidak bisa mengalami bahagia. Dengan lain perkataan, hati nurani yang dikuduskan. Saudara kalau punya hati nurani yang suci dan kudus, maka Bapak Ibu engkau akan punya damai sejahtera, bahagia dalam hidup. Itu sebabnya kenapa yang namanya Sakeus baru pertama kali ketemu Yesus sudah dibuatkan pesta besar di rumahnya. Karena dia mendapatkan damai, bahagia. Dia rasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan. Dan itu sesuatu yang indah. Kalau saudara bilang Sakeus membuat satu pesta besar buat Yesus itu hal biasa. Maka saya harus bertanya kepada Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu ketemu seseorang baru ketemu siang, malamnya saudara buatin pesta buat orang itu besar-besaran. Apa ada? Kan tidak. Jadi ini sesuatu yang besar Bapak Ibu. Karena dia itu mendapatkan damai. Lalu dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini hal yang penting. Hati nurani manusia itu akan mengejar. Hati nurani kita akan mengejar kita. Manusia yang berbuat dosa. Mungkin kau tidak dikejar orang lain. Tidak dikejar pula oleh polisi dan aparat. Tapi hati nurani itu mengejar kita jauh lebih dahsyat. Kalau hati nurani sudah kejar kita, hilang damai, hilang bahagia. Itu bahaya.
Hati nurani itu bisa menuduh kita lebih hebat dari jaksa manapun di dalam dunia. Saya pernah baca seseorang yang bunuh orang sekitar 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Tidak pernah ketahuan dia bunuh orang. Tapi satu kali waktu setelah dia menjadi Kristen, lalu dia sadar dalam hidup. Lalu kemudian dia berkata pada teman-temannya, saya harus mengaku dosa saya. Saya pernah bunuh orang beberapa waktu yang lalu. 20-25 tahun yang lalu saya pernah bunuh orang. Teman-temannya bilang, jangan. Nanti kamu masuk penjara. Dia bilang, selama ini pun saya sudah masuk penjara. Saya dipenjarakan oleh hati nurani saya. Karena hanya saya yang tahu. Dan hati saya yang tahu. Hati nurani saya mengejar saya. Hidup hanya satu kali. Saya akan jalani apapun resikonya. Dia pergi ke kantor polisi. Dia setorkan dirinya ke kantor polisi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hati nurani itu mengejar orang luar biasa. Sangat hebat. Hati nurani bisa penjarakan kita. Tidak ada bahagia Bapak Ibu bagi orang yang kotor hati nuraninya. Saudara mau bahagia? Bahagia kita tidak bisa kita tutupi ya dengan menutupi hati nurani yang kotor. Kalau hati nurani lagi kotor, ditutupi dengan makan enak, nggak jadi Bapak Ibu. Ditutupi dengan liburan yang sangat nikmat pun tidak bisa Bapak Ibu. Masuk hotel yang sangat mewah sekalipun dan mau tidur di hotel yang sangat mewah, saya beritahu tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau hati nurani kotor, maaf tetap kotor. Itu harus dibersihkan. Jangan-jangan ada di sini yang hati nuraninya kotor. Karena bukan masalah sekarang, tapi 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun yang lalu. Saya ini pernah alami hati nurani saya kejar saya. Waktu saya itu masih kecil. Saya masih kecil, saya lupa kelas 1 SD, 2 atau 3 SD. Lalu satu kali waktu saya pergi lihat ada induk ayam sama anak ayam kecil-kecil 5-6 ekor. Lalu saya kejar anak ayam tersebut. Lari terbirit-birit. Ada satu yang larinya pelan. Aku dapat dia. Saya ambilin batu. Tak lemparin. Niatnya main-main. Lemparin. Mati Bapak Ibu. Begitu saya tahu dia mati, saya lari pulang. Saya ketakutan. Dan setiap hari sebagai anak yang masih kecil, saya dikejar hati nurani saya. Satu kali waktu jadi Kristen, lalu saya mengerti bahwa itu salah dan dosa. Itu setelah beberapa tahun. Saudara tahu, saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan karena pernah menjadi seorang pembunuh anak ayam. Tapi benar-benar saya dikejar. Nah mungkin ada di dalam hidup saudara, engkau dikejar hati nuranimu karena sesuatu yang kau kerjakan di masa lalu menghantui terus. Tidak lepaskan saudara. Membuat saudara selalu ingat terus akan dosa, perbuatan salah yang saudara lakukan di dalam hidup. Saya ingin beritahu saudara, beresin. Hati nurani yang kotor harus diberesin. Tidak bisa hati nurani yang kotor ditutupi dengan apa saja. Ini bukan jerawat yang kemudian kita ambilin krim ya Bu ya. Tempel. Ya, krim tidak bisa, plester. Potongin kecil, tempel. Lalu kita kasih segala macam krim kita, bedak dan lain sebagainya. Maaf, ini bukan wajah. Hati nurani tidak bisa saudara apa-apain. Tidak bisa ditempel dengan apa-apa. Kalau itu kotor ya kotor Bapak Ibu. Kalau itu bersih ya bersih. Mari jaga hidup punya hati nurani yang baik. Yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara keluar dari rumah, istri tidak ada yang tahu apa yang saudara kerjakan. Engkau pergi keluar kota Pak,
Tidak ada orang tahu. Hanya engkau tahu. Engkau pergi meeting ke luar negeri, istri nggak ikut, anak nggak ikut. Apa yang saudara lakukan di sana? Betul-betul punya bisnis yang dikerjakan atau sedang bermain-main dengan dosa di dalam hidup. Dan itu dosa itu akan mengejar saudara. Ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapak pergi kantor, saudara ngapain? Ngakunya itu pergi kemana? Ke rumah teman. Benar teman, teman apa teman? Iya kan? Oh, saya baca di dalam Facebook, katanya sih ya, ini katanya, jangan marah loh Bu, katanya aja nih masalahnya. Katanya ibu-ibu lebih jago nutupin. Bapak-bapak kalau selingkuh itu susah nutupin. Karena bapak-bapak itu gampang ketahuan. Ibu-ibu itu pandai mendeteksi. Tapi kalau ibu-ibu yang nutupin, bapak-bapak gak ada yang tahu. Hati-hati Bu, Tuhan juga tahu. Pak, Tuhan juga tahu. Iya kan? Jadi mari jaga diri itu baik-baik. Ya. Ngakunya perginya sama temen. Benar pergi rumahnya temen 10 menit. Begitu sampai selfie semua. Masukin Facebook. Wah, suami cek 1 jam lagi. Oh, dia pergi ke sini. Iya. Ntar sampai mana lagi? Oh iya. Foto 5, 6, 7, 10 kali. Setelah itu pergi entah dengan siapa. Selama pergi naikin lagi. Wah, suami cek beres semua kok. Dia pergi sama si A, si B, si C yang saya kenal. Gak taunya. Bisa tuh Bu. Jangan mikir gini. Sekarang gua dapat ide. Dosa lah Bu. Jangan diceritain kemudian bilang puji Tuhan gua datang hari ini. Dapat ide. Dosa. Jaga hati nurani. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini pun saya baca dari Facebook. Aneh-aneh memang hidup ini. Akhir zaman. Paling benar itu jaga hati nurani. Jalan hidup yang benar harus kita miliki. Karena jalan hidup yang benar itulah yang akan beri bahagia pada kita. Manusia tidak akan damai bahagia kalau hidup berbuat salah. Terus berbuat salah. Manusia tidak akan bisa hidup damai bahagia kalau terus berbuat jahat dalam hidup. Tidak akan pernah bisa bahagia kalau kita simpan dosa. Maaf Bapak Ibu. Tidak akan bisa kita lakukan itu. Yang namanya Kain bunuh Habel aja nggak bisa simpan itu. Mukanya itu nggak enak gitu. Sudah bunuh pun tidak mau mengaku. Mana bisa beres. Yang namanya Adam dan Hawa pun ketika sudah berbuat dosa, Tuhan datang lari mereka. Karena hati nuraninya tidak lepas mereka. Kita justru Bapak Ibu harus minta KKR dalam hati kita, dalam hidup ini. Saya kalau minta KKR, saya berdoa. Tuhan Yesus beri KKR dalam hati saya, dalam hidup saya. Saya tidak tunggu sampai ada seminar, ada konferensi, lalu ada KKR dilakukan di mana? Kalau saya langsung sama Tuhan. Tuhan beri saya KKR dalam hati saya, dalam hidup saya. Bapak Ibu harus berani berdoa yang seperti ini. Tuhan beri KKR dalam hatiku. Bangkitkan aku. Semangatkan aku. Begitu Bapak Ibu. Sehingga kita boleh terus hidup. Dan hidup kita boleh kuat Bapak Ibu. Sehingga terjadi kebangunan rohani, bangkit rohani, spiritual awakening. Kalau ada makanan rohani yang terus kita makan. Banyak orang bilang percuma Pak baca Alkitab. Saya ini loh Pak habis baca itu bukan besok lupa atau minggu depan lupa. Saya habis baca itu loh. Tak tinggal minum lupa ya Pak. Saudara, lupa ndak lupa urusannya. Pokoknya baca. Kalau saudara ndak percaya. Minggu lalu habis gereja jam 10, selesai jam 12. Saudara makan apa? Lupa. Iya. Minggu lalunya lagi. Tambah Pak, lupa Pak. Minggu lalunya lagi. Jangan tanya Pak, lupa Pak. Semua makanan yang kita lupa, buktinya membawa kita bertumbuh. Betul tidak? Semua makanan yang kita makan dari kita bayi sampai sekarang, ternyata bawa kita bertumbuh. Ingat gak? Lupa. Tapi saya pernah jumpa memang satu orang wanita di Jerman.
Makan apa saja ditanya ingat. Hebat. Di interview di televisi. Tahun 2003. April 20. Makan malam, Anda makan apa? Bisa ngomong saudara. Dibuktikan. Itu. Dia bisa ngomong semua. Kalau saya paling gampang seperti saudara, lupa. Saya sengaja bilang lupa supaya kita bisa segera makan lagi. Mari belajar Bapak Ibu, makanan rohani makan lupa. Tapi roh kita tidak pernah lupa. Otak kita di depan lupa. Roh kita tidak pernah lupa apa yang kita makan. Itu akan bawa pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Makanya jangan bosan baca Alkitab. Jangan bosan dengar khotbah. Jangan bosan saudara datang dalam ibadah. Itu bawa pertumbuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Saya membaca kisah mengenai seorang profesor namanya Profesor Daniel Gilbert. Profesor dalam bidang psikologi di Harvard University. Dia bilang bahwa orang Amerika zaman sekarang itu semakin hari semakin susah senyum dan lebih banyak berkhawatirnya di dalam hidup. Dan dikatakan bahwa orang Amerika sekarang semakin susah untuk tidur, lebih banyak isap rokok, dan yang namanya depresi terus meningkat di dalam kehidupan ini. Dan setelah selidik punya selidik, masalahnya ketahuan satu, yaitu bahwa manusia itu karena ada ketidakpastian bisa membuat kita jadi begitu. Ketidakpastian seringkali membawa kita susah bahagia. Oleh sebab itu kalau ada apa-apa, ya pastikan hubungan kita dengan Allah baik. Pastikan kita lepas segala sesuatu yang salah, dosa yang ada di dalam kehidupan ini. Pastikan kita berdoa, pastikan baca firman, pastikan kita beribadah. Hidup yang seperti ini akan membawa kita terus meningkat Bapak Ibu. Apa-apa yang tidak pasti itu bikin kita stres Bapak Ibu. Coba tanya anak muda, habis lulus ujian semua, kita tanya, besok pengumuman, pasti lulus. Ya gak tahu ya, saya kok rasanya pas-pasan ya Pak Hani, gak tahu ya. Lulus gak kamu besok? Waduh gak tahu ya Pak. Ketidakpastian itu bikin stres, bukan bikin bahagia. Seorang pria bilang I love you kepada seorang gadis. Lalu gadisnya bilang begini, beri aku waktu 40 hari untuk berdoa dan puasa. Setelah itu aku akan beritahu apa jawabannya. Saudara tahu pria itu pulang 40 hari 40 malam stres. Karena menghadapi ketidakpastian. Apa-apa yang tidak pasti seringkali buat kita tensi naik. Membuat kita tidak bisa bahagia. Itu sebabnya di dalam hidup ini ingin yang pasti-pasti aja. Apalagi urusan rohani Bapak Ibu. Amin. Nah berikut Bapak Ibu kita mau lihat yang ketiga. Kita punya bahagia kalau kita punya peace with others. Kita punya damai dengan orang lain. Ini yang terjadi kepada Zakheus. Jangan pernah pikir yang namanya bahagia kalau saudara itu punya sesuatu dalam hati terhadap orang lain. Atau orang lain punya sesuatu terhadap saudara. Kalau saudara sedang bertikai, engkau sedang ribut, engkau ada konflik. Nggak usah bicara bahagia Bapak Ibu. Karena susah dan tidak mungkin bahagia itu. Bahagia itu ada kalau kita punya damai sejahtera dengan orang lain. Itu baru bahagia. Amin Bapak Ibu. Suami istri akan bahagia kalau tidak ada konflik. Kalau suami istri perang dingin, walaupun tidak saling lempar sandal, sepatu, baskom, piring, cangkir, gelas, tetap gak ada bahagia. Yang sudah menikah tahu, kalau gak enakan sedikit sama pasangannya, lalu saudara tinggal pergi ke kantor, pengen tahu saya di kantor bisa bahagia enggak. Ketemu satpam jadi salah satpamnya. Ketemu manajer jadi salah manajernya. Ketemu ketemu stafnya jadi salah stafnya. Ketemu sekretaris jadi salah sekretarisnya. Kucing lewat pun jadi salah, tendang aja. Iya kan.
Itu sebabnya kita harus hati-hati. Relationship kita dengan sesama itu penting, Bapak Ibu. Tidak bisa kita main-main dalam hal ini. Itu sebabnya Sakeus bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini bukan masalah dia itu ingin berkati orang miskin. Ini bukan untuk membuktikan bahwa dia itu orang murah hati. Tapi yang dia lakukan adalah saya ingin menebus dosa saya. Saya ingin bangun hubungan yang baik dengan orang lain. Itu sebabnya dia bilang, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa? Karena dia ingin membangun relationship yang baru dengan setiap orang yang pernah dia kerjai dalam hidupnya. Relationship yang baik mendatangkan bahagia. Yang jadi mantu di sini. Kalau hubunganmu dengan mertua tidak baik, biar saudara makan makanan yang mahal, nggak enak itu, nelannya itu nggak enak. Kudu salah masuk aja rasanya. Iya kan, ini bahaya. Jadi relationship itu penting. Komitmen untuk memperbarui hubungan itu penting. Ini niat hatinya sudah sangat baik sekali. Pada hari dia berubah, pada hari dia bertobat, waktu dia punya damai sejahtera dengan Allah, dia punya damai sejahtera dalam dirinya, dia langsung ingat aku juga harus punya damai sejahtera dengan orang lain. Ini penting. Keputusan untuk memperbaiki hubungan yang salah itu baik. Keberanian untuk mengambil segala bentuk resiko. Ntar kalau aku sapa dia, dia bentak aku gimana? Ntar kalau aku nyapa dia baik-baik kemudian dia marah-marah gimana? Dia ambil resiko semua demi memperbaiki relationship Bapak Ibu. Perbuatan baik sebagai bukti permohonan maaf dan pertobatan. Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Berani menanggung salah. Berani menanggung rugi materi demi perbaiki relationship. Ini yang kita harus pahami. Berapa banyak, maaf ya Bapak Ibu, berapa banyak kita melihat dalam hidup ini adanya orang-orang yang lebih mengagung-agungkan materi daripada relationship. Gak penting. Hubungan dengan dia gak penting. Hubungan dengan dia gak penting. Yang penting kan aku dapat uang. Yang penting aku cuan. Yang penting aku kaya raya. Maaf Bapak Ibu, at the end, pada akhirnya hubungan itu jauh lebih penting dari yang lain. Anda tidak akan bisa bahagia kalau ada hubunganmu rusak dengan orang-orang penting dalam hidup. I'm sorry. Mau pergi Singapura, tidur di hotel paling mewah, naik mobil paling bagus, makan makanan paling mahal. I'm sorry to tell you, you will never experience happiness. Tidak akan ada bahagia. Tidak akan. Karena hati nurani kita terus bekerja, menuduh, mengejar akan kita. Kita harus hati-hati. Perbuatan baik dilakukan, dia berani korban demi perbaiki nama baik. Zaman sekarang itu ada manusia-manusia tidak pentingkan nama baik. Lebih penting uang daripada nama baik. Itu manusia konyol. Alkitab berkata nama baik lebih penting dari emas perak Bapak Ibu. Ini kok adanya manusia yang lebih pentingkan uang daripada nama baik. Sayang. Saya beritahu Surabaya itu kecil. Saya beritahu Indonesia itu kecil. Amin. Apalagi zaman sekarang. Berani berbuat sesuatu yang aneh-aneh Bapak Ibu. Itu tersebarnya internasional. Perbuatan salah secara lokal. Itu diketahui secara internasional. Betul tidak Bapak Ibu? Hati-hati. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan api. Kalau sudah berasap, kena semua kita ini. Susah memadamkan asap. Karena harus apinya. Mari kita belajar dalam hidup ini. Perbuatan kasih sebagai bukti hidup yang diubahkan. Ini yang dilakukan oleh Sakeus.
Bukan sekedar dia itu menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Seperti yang Yesus bilang, orang ini pun anak Abraham, berarti hidup selamat. Tapi orang ini menebar sikap kepedulian dan kasih. Membuktikan diri bahwa uang bukan lagi tujuan utama hidup. Padahal menjadi seorang pemungut bea cukai, kepala bea cukai, uang itu harusnya segala-galanya. Ini berubah dalam hati. Uang itu bukan segala-galanya. Tapi relationship itu segala-galanya. Ini indah Bapak Ibu. Jangan ngakali orang Bapak Ibu zaman sekarang. Pasti ketahuan. Ini buatan mana? Jerman. Benar Jerman. Benar. Pulang rumah dilihat kotaknya. Made in China. Balikkan barangnya. Katamu buatan Jerman. Kenapa ini made in China? Nek kotaknya memang China. Barangnya itu Jerman. Masih aja. Lo tenan. Ya kayak begini ini loh harus berubah bertobat. Jangan menganggap diri diurapi Allah kalau hidupnya seperti ini. Apa sih salahnya kalau bilang buatan China? Sekarang China tuh bikin barang bagus-bagus loh. Bisa, why not? Mari belajar dalam hidup ini menolong dan membagi sebagai lifestyle hidup kita. Menolong orang adalah bagian penting. Saya enggak butuh orang lain. Terus nanti kalau mati itu jalan dewek pergi kuburan. Masuk-masuk sendiri gitu. Enggak butuh orang lain. Oke, masuk-masuk sendiri. Terus tanahnya diambil-ambil sendiri. Nutup-nutupi ngubur-ngubur diri sendiri. Apa bisa? Kan begitu. Tidak ada manusia. Jangan hidup sombong. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, kita itu tetap butuh orang lain. Kita yang bilang kita nggak butuh orang, keliru. Waktu kita mati Bapak Ibu, maaf, 1000 maaf. Yang kubur dan tutup kubur kita bukan istri, bukan anak. Tetap orang lain. Ya enggak? Istri anak cuma ngambil begini loh. 1 lemparan. Lah masa Isa nutup 1 lemparan? Iya kan? Tapi yang benar-benar nutup semen semua orang lain. Jadi mari belajar hidup ini. Relationship itu sangat penting. 3 ini kita harus simpan di dalam hati. Kita harus ada damai sejahtera, damai dengan Allah. Kita harus punya damai di dalam hati dan hidup. Kita harus punya damai dengan orang lain. Itu baru bahagia. Coba lihat semua orang yang bisa jaga hubungan, bahagia mereka. Walaupun minumnya cuma es degan, tapi bisa ketawa-ketawa bahagia semua. Iya kan? Daripada yang coba lihat yang minumnya brandy, minum macam-macam alkohol 40%, 60%, sumpek semua kayaknya modelnya. Dan mereka pikir minum alkohol itu bisa membuat mereka bahagia. Bukan. Mereka minum alkohol ingin berusaha melupakan itu hati nurani yang kejar-kejar mereka terus. Jadi mari dalam hidup ini Bapak Ibu jaga 3 ini. Maka kita pasti bahagia. Tuhan Yesus berkati kita semua.